Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Erlinda Intansari dari BKI IAIN Surakarta akan membawakan khitobah yang berjudul Indahnya Berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini, tempat yang mulia dan penuh barokah insyaallah. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita lihat saat ini. Pertama-tama, Umi yang saya hormati, rekan-rekan dan adik-adik yang saya cintai, perkenalkanlah saya di sini akan membawakan sedikit kuntum ataupun khitobah ataupun yang lainnya tentang indahnya berbagi. Oke, di sini saya enggak membawakan saya harus gini enggak. Saya cuma mau agak sharing sedikit ilmu yang telah saya dapat. Berbagi itu indah kawan. Karena mengapa? Dengan kita berbagi kita dapat membahagiakan teman kita, membahagiakan saudara kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita seperti itu. Terus dengan apa kita berbagi? Kita tidak harus berbagi dengan harta kekayaan yang kita punya, akan tetapi kita dapat berbagi dengan ilmu, dengan tenaga dan dengan lainnya. Seperti halnya kan kita ada di Indonesia, kita diciptakan di dunia ini kan sebagai makhluk sosial ya. Kita dapat berbagi dengan cara gotong royong. Semisal nih ada teman kita yang kesusahan, kita bagilah tenaga kita dengan gotong royong. Jadi meringankan beban saudara kita, meringankan beban teman kita, itu sudah termasuk berbagi dalam hal gotong royong seperti itu. Contoh lain, semisal nih ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, semisal kita juga sedikit bisa membaca Al-Quran. Nah, kita bagi ilmu kita dengan cara kita mengajari teman kita mengajari ngaji, mengajari bismillah ataupun alif ba ta, itu sudah termasuk berbagi ilmu. Dan kita dapat mendapatkan pahala dan juga meringankan beban orang lain, dan juga kita dapat membahagiakan orang di sekeliling kita seperti itu. Adapun sebuah dalil yaitu mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, yang artinya barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan bahwa orang tersebut akan mendapatkan pahala serupa yang mengerjakannya. Jadi semisal kalau ada orang yang tidak tahu kalau semisal puasa Senin Kamis itu dapat pahala loh, kita bilangin kamu semisal nih Ayu kalau puasa hari Senin dan Kamis itu kita mendapatkan pahala loh dan gini-gini. Jadi semisal Ayu mengerjakan puasa itu, Ayu otomatis mendapatkan pahala kan. Nah, kita yang semisal kita halangan atau kita nggak puasa udah membilangi Ayu, kita juga kecipratan pahalanya seperti itu adik-adik dan teman-teman. Nah, dalam dalil tersebut kita juga dapat menyimpulkan bahwa tidak hanya dapat berbagi dengan ilmu dan lain sebagainya yang telah saya utarakan di awal, dan juga keutamaan berbagi itu sangat banyak. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala, mendapatkan teman ya. Kalau misal kita dapat berbagi dengan teman, kok ini orangnya care dengan kita, kok ini orangnya ini baik sekali. Nah, otomatis teman itu semakin mendekatkan dengan kita, oh ya ini orangnya baik dan lain-lain seperti
Allah. Tapi ingat ya adik-adik, teman-teman, semisal nih kalau kita berbagi, kita mau menjalankan sesuatu, ingat kita jangan mengharapkan sesuatu dari orang tersebut, tetapi tetapkan hati kita, mantapkan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Oke, Umi yang saya hormati, teman-teman dan adik-adik yang saya sayangi, mungkin tidak banyak yang dapat saya ucapkan, hanya sedikit ilmu yang kita dapat. Saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada kurangnya, itu murni dari saya, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, dan apabila ada sedikit kelebihan itu datangnya dari Allah. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum